pertama adalah masalah apa di sekitar brand Aerostrut yang layak dipecahkan lewat bisnis ini? Jawabannya adalah banyak anak muda ingin sepatu keren, tapi harga merek besar terlalu mahal. Produk lokal sering dianggap murahan dan kurang bergengsi. Selain itu, pekerja lokal sering kurang dihargai. Dan pertanyaan kedua adalah nilai yang tidak boleh dikompromikan jika Aerostrut sukses besar. Jawabannya adalah Aerostrut lahir untuk membuktikan bahwa sepatu keren tak harus mahal dan buatan lokal bisa dibanggakan dan dihargai. Pertanyaan ketiga adalah Aerostrut tanpa menyebut uang, indikator kemajuan dalam 6 bulan ke depan terbagi 5, yaitu komunikasi bertumbuh. Semakin banyak anak muda bangga memakai Aerostrut tanpa diminta. Yang kedua adalah kualitas naik, desain dan kenyataan produk makin baik, serta ramah lingkungan. Yang ketiga adalah pekerja bahagia. Tenaga lokal merasa dihargai dan bangga bekerja di sana. Yang keempat, citra positif. Aerostrut makin dikenal sebagai simbol kebanggaan lokal. Dan yang kelima adalah dampak sosial. Ada kegiatan nyata untuk masyarakat seperti donasi atau kampanye cinta produk lokal. Motivasi internal vs eksternal Aerostrut yaitu yang pertama, tetap bergerak tanpa hadiah. Eksternalnya seperti record terus maju meski diremehkan karena yakin produk lokal bisa dibanggakan. Bahan bakar batinnya adalah semangat membuktikan kemampuan anak bangsa. Yang kedua yaitu ada target finansial yang melemahkan motivasi, yaitu fokus pada uang semata justru membuatnya kehilangan makna. Ia percaya bahwa uang hanyalah hasil, bukan tujuan utama. Dan yang ketiga ada peran komunitas dan mentor. Dukungan komunitas muda pekerja lokal membuat tetap semangat. Mentor bisnis yaitu membantu menjaga idealisme di tengah tekanan pasar. Visi 3-5 tahun. Perubahan dengan bisnis Aerostrut, masyarakat akan berubah dari tidak mengenal olahraga dirgantara menjadi tertarik dan berpartisipasi aktif dalam berbagi kegiatan Aerosport. Dan jika visi terasa mengawang, bagian mana yang bisa diukur dan diuji? Yaitu yang pertama, ada jumlah peserta, yaitu mengukur jumlah orang yang mengikuti pelatihan atau acara Aerosport setiap tahun. Yang kedua, pendapatan menguji pertumbuhan pendapatan dari penjualan tiket atau keanggotaan dan sponsor. Dan cakupan geografis, yaitu mengukur jumlah lokasi atau daerah baru di mana bisnis Aerosport beroperasi. Yang terakhir, pengakuan publik, yaitu menguji tingkat kesadaran merek melalui survei atau liputan media. Yang selanjutnya adalah apa konsekuensi jika visi tidak tercapai? Siapa yang paling dirugikan? Konsekuensinya yaitu bisnis mungkin akan mengalami stagnasi, kehilangan daya saing, dan gagal menarik minat pasar yang lebih luas. Yang selanjutnya yaitu satu kegagalan terakhir itu riset berbayar atau sinyal pivot. Yang pertama itu kegagalan terakhir dapat disebabkan oleh riset berbayar yang tidak akurat atau sinyal pivot yang diabaikan. Yang kedua yaitu dalam bisnis Aerosport, kegagalan terakhir lebih sering dianggap sebagai sinyal untuk melakukan pivot. Hal ini karena bisnis ini sering berkali berurusan dengan inovasi dan teknologi baru sehingga kegagalan bisa menjadi indikator bahwa strategi atau produk yang ada perlu disesuaikan atau dirubah secara signifikan.
untuk setiap relevan dan kompetitif. Data yang mendukung hal ini dapat berupa umpan balik dari pengguna atau konsumen, tren pasar yang berubah, atau kemajuan teknologi yang tidak terduga. Yang selanjutnya yaitu 2. Bias kognitif yang paling sering menyerumuskan confirmation bias, sunk cost, dan lain-lain. Sunk cost fallacy bisa bias biaya bagus. Sunk cost fallacy adalah bias kognitif di mana seseorang terus berinvestasi pada sesuatu yang gagal karena mereka sudah menginvestasikan banyak sumber daya, waktu, uang, dan tenaga di dalamnya. Meskipun keputusan itu tidak lagi rasional, contoh nyatanya yang dalam bisnis aerosport adalah ketika sebuah perusahaan terus mengembangkan model pesawat tanpa awak atau yang lebih dikenal oleh kita yaitu drone, yang tidak laku di pasaran hanya karena mereka sudah menghabiskan jutaan dolar untuk riset dan pengembangan. Daripada mengakui kegagalan dan mengalihkan sumber daya proyek lain yang lebih menjanjikan, mereka terus melanjutkan proyek tersebut dengan harapan akan berhasil, yang pada akhirnya hanya menambah kerugian saja. Yang selanjutnya yaitu 3. Apa biaya tak terlihat dari menunda eksekusi visi? Kehilangan peluang, penurunan motivasi tim, dan ketinggalan dari kompetitor dalam bisnis aerosport. Biaya tak terlihat dari menunda eksekusi visi dapat sangat signifikan. Biaya ini tidak tercatat dalam laporan keuangan tetapi berdampak besar pada keberhasilan jangka panjang perusahaan. Yang pertama itu kehilangan peluang. Menunda eksekusi visi dan menyebabkan perusahaan kehilangan kesempatan untuk menjadi yang pertama pasar, first mover advantage, atau kehilangan pangsa pasar yang potensial. Yang kedua yaitu penurunan motivasi tim. Penundaan yang terus-menerus dapat menurunkan semangat dan motivasi tim, yang pada akhirnya dapat mengurangi produktivitas dan kreativitas. Yang ketiga itu ketinggalan dari kompetitor. Kompetitor lebih cepat bertindak dan dapat merebut pasar dan menciptakan produk atau layanan yang lebih unggul, membuat perusahaan yang menunda menjadi tidak relevan.